Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Gubernur Kepri Ansar Ahmad enggan menanggapi serius soal beredarnya spanduk dan baliho kritikan kepadanya yang beredar di sejumlah lokasi di Tanjung Pinang dalam beberapa waktu terakhir. Ribuan warga Batam mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan Binda Kepri. Kegiatan vaksinasi bekerja sama dengan sejumlah sekolah agar seluruh pelajar bisa mendapat kemudahan vaksinasi di tengah pembukaan pembelajaran tatap muka. Ledakan terjadi di salah satu restoran di kota Shenyang Kamis 21 Oktober. Ledakan diduga terjadi akibat kebocoran gas, menelan korban jiwa dan 33 orang lainnya mengalami luka. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Seorang anak laki-laki yang turut hadir dalam audiensi umum Paus Fransiskus menjadi pusat perhatian. Pasalnya si bocah berkacamata ini nekat hendak mencomot kopiah Paus saat diundang naik ke atas panggung. Audiensi umum Paus yang berlangsung pada Kamis 21 Oktober diwarnai dengan aksi nekat seorang bocah yang hendak mendapatkan kopiah Paus. Ia menjadi salah satu orang yang diundang naik ke panggung untuk menyapa Paus. Namun sesampainya di atas panggung, ia justru nekat dan mengupayakan segala cara mendapatkan kopiah sang Paus. Aksi lucunya itu sontak menjadi pusat perhatian. Upayanya itu terus ia lakukan. Ia bahkan enggan kembali ke kursi peserta, sehingga bocah ini diberi kursi untuk duduk di sebelah yang mulia. Bocah itu lantas terlihat kembali melanjutkan misinya, dan akhirnya dengan senang hati ia berhasil meraih kopiah sang Paus. Paus mengatakan, sang anak memiliki keistimewaan dengan kondisinya, sehingga ia diizinkan berjalan bebas di mimbar. Dari Italia, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Gubernur Kepri Ansar Ahmad enggan menanggapi serius soal beredarnya spanduk dan baliho kritikan kepadanya yang beredar di sejumlah lokasi di Tanjung Pinang dalam beberapa waktu terakhir. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengaku tak terlalu menganggap serius keberadaan spanduk berisi kritikan terhadap kepemimpinannya yang belum genap setahun. Ia bahkan mengaku tak masalah jika 1000 spanduk bertebaran di ruas jalan di ibu kota provinsi. Itu kan ada salah seorang mungkin nitip jabatan 2-3 orang, kemudian kita nggak tahu di belakangnya ada apa-apanya. Nah, mungkin saya dengar yang masuk hanya satu, marah-marah, biasalah, nggak ada masalah. Sedangkan saya tidak mengajarkan yang begitu. Berarti ada kaitannya dengan yang waktu diberitakan tentang renggangnya gubernur dengan wakil gubernur itu? Nggak ada. Kalau itu kan murni karena keinginannya tak terpenuhi, individu aja. Oh, itu Karena dia dibuat video-video juga, individu aja. Biasalah itu. 1000 spanduk pun dia buat apa? Kita ketawa-ketawa. Urusannya Eselon 3-4 saya nggak urus, itu suruh di bawah aja bahas. Capek ngurusnya. Ansar menilai, spanduk yang dipajang di sejumlah titik di Tanjung Pinang itu merupakan ulah oknum yang keinginannya tak terpenuhi. Ansar bahkan mengatakan, hal itu murni keinginan individu dikarenakan adanya salah seorang yang menitipkan jabatan di pemerintahan provinsi. Mantan Bupati Bintan 2 periode itu menuturkan, dirinya juga enggan mengurusi hal-hal yang tidak terlalu penting. Menurutnya seorang pemimpin haruslah bijak dalam mengatasi masalah agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Sementara itu, Kabag Humas Biro Humas Hasan menyayangkan adanya pemasangan spanduk tanpa diketahui identitas pemasangnya. Dikarenakan
Sebagai bentuk sebuah aspirasi, selayaknya aspirasi tersebut mendapat tanggapan dari pemerintah. Dengan memasang spanduk tak bernama, akhirnya pemerintah pun tak dapat menjalani fungsinya agar dapat menanggapi aspirasi masyarakat. Aspirasi itu ya kita pemerintah ya harus bisa melengkapi. Namun yang kita sayangkan pada waktu itu ada pemasangan spanduk yang kita tidak mengetahui identitasnya atau aspirasi itu dari mana. Nah, tentu kita ingin menyampaikan dan menjawab itu kan kita nggak tahu keberadaannya. Nah, tapi yang jelas apa yang menjadi tuntutan, terhadap aspirasi yang disampaikan itu juga saya kira substansinya juga harus jelas. Hasan pun mengaku tak mengetahui secara jelas apa yang menjadi tuntutan terhadap aspirasi yang disampaikan tersebut. Ia menambahkan, jika yang menjadi kritikan mengenai mundurnya keberhasilan terhadap perbaikan ekonomi di Kepri, Hasan menilai penilaian tersebut terlalu dini. Baliho yang menghimbau, salahnya di mana? Saya bayar pajak, itu hak saya. Tiap tahun saya bayar pajak, itu baliho itu mesti naik, saya bayar pajak. Di mana salah saya? Kau bisa kutuntut loh. Pengrusakan terhadap barang saya. Saya bisa lapor kalian ke polisi. Kau pun Satpol PP diam. Sementara itu, seorang warga di Tanjung Pinang, Andi Cori Patahudin, mengklaim dirinya lah sebagai pemasang dan penyebar aspirasi berisikan kritik kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Menurutnya, setiap warga negara Indonesia berhak mengkritik pemerintahan. Baliho yang dia pasang dan menyebar di sejumlah lokasi di Tanjung Pinang adalah bentuk aspirasi. Dalam rekaman video yang beredar di sejumlah media sosial, terlihat Andi Cori mengamuk kepada sejumlah petugas Satpol PP dikarenakan spanduk dan baliho yang ia pasang justru diturunkan secara paksa oleh Satpol PP. Andi Cori menilai penurunan oleh Satpol PP telah menyalahi aturan, utamanya pemasangan baliho yang juga ikut diturunkan. Mengingat dirinya telah membayar pajak untuk dapat memasang baliho pada sejumlah ruas jalan tersebut. Baliho yang dimaksud yakni baliho yang terpasang pada Jumat sore 22 Oktober. Berisikan pesan untuk Gubernur Kepri agar memberhentikan PLT Sekretaris Daerah Provinsi Kepri dan staf khusus Gubernur. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, UTV mengabarkan. Sebuah studi terbaru yang dipublikasikan oleh Climate Central memprediksi puluhan kota besar di dunia akan tenggelam dalam 200 hingga 2000 tahun mendatang. Hal itu dikarenakan perubahan iklim dan pemanasan global. Penelitian berjudul Unprecedented Threats to Cities from Multi-Century Sea Level Rise dilakukan sejumlah ilmuwan internasional, termasuk dari Climate Central Amerika Serikat. Data yang mereka himpun menyebutkan, dengan skenario pemanasan global menuju 4 derajat Celcius dan rata-rata kenaikan permukaan laut 8,9 meter di rentang 200 sampai 2000 tahun mendatang, akan ada 50 kota di dunia yang akan kehilangan sebagian atau seluruh wilayahnya. Prediksi ini juga diduga akan terjadi di kota-kota yang berada di wilayah Asia, termasuk diantaranya Indonesia. Para peneliti juga menyatakan, mitigasi paling luar biasa pun tak bisa menghilangkan dampak dari perubahan iklim. Akan tetapi, dengan membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius, diharapkan dapat menekan imbas dari pemanasan global tersebut. Kafabihi, UTV mengabarkan. Ribuan warga Batam mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh Binda Kepri. Kegiatan vaksinasi bekerjasama dengan sejumlah sekolah agar seluruh pelajar bisa mendapatkan kemudahan vaksinasi di tengah pembukaan pembelajaran tatap muka. BIN Daerah Kepri kembali menyelenggarakan kegiatan vaksinasi dosis pertama dan dosis lanjutan di wilayah Batam pada Sabtu 23 Oktober. Pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan serentak di 3 titik lokasi, yakni di Sekolah Maitria Komplek Vihara Duta Maitria Batam, SMK Negeri 5 Batam, dan Pondok Pesantren Darul Falah. Kabinda Kepri Brigjen Pol Riza Salvian Gumai menjelaskan, hingga saat ini Binda Kepri telah melakukan vaksinasi sebanyak 27.654 dosis. Diperuntukkan bagi pelajar dan masyarakat yang membutuhkan dosis pertama dan dosis lanjutan.
Sementara jumlah peserta vaksinasi ditargetkan mencapai lebih dari 3.500 orang. Kegiatan vaksinasi ini juga bekerja sama dengan sejumlah sekolah, sehingga seluruh pelajar mendapatkan kemudahan vaksinasi di tengah pembukaan pembelajaran tatap muka. Selain pelajar, pelaksanaan vaksinasi juga terbuka untuk masyarakat umum. Tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi terlihat dari banyaknya masyarakat yang rela mengantri sejak pagi sebelum pembukaan vaksinasi dimulai. Panitia penyelenggara telah menerapkan skema pembagian jadwal pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh peserta yang telah mendaftar untuk meminimalisir kerumunan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kepri hingga 22 Oktober 2021, capaian vaksinasi dosis 1 untuk masyarakat dengan usia di atas 18 tahun telah mencapai 1.154.991 orang. Sedangkan dosis 2 mencapai 870.496 orang. Sementara capaian vaksinasi bagi pelajar usia 12 hingga 17 tahun untuk dosis pertama mencapai 176.204 orang. Sedangkan capaian untuk dosis kedua baru mencapai 130.633 orang. Dari Batam, Kepulauan Riau, UTV mengabarkan. Keberadaan macan tutul di hutan Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur diperkirakan mencapai 50 hingga 70 ekor. Petugas TNMB bahkan memasang 106 kamera perangkap yang disebar di 52 titik untuk memantau populasi macan tutul ini. Populasi macan tutul di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur terus meningkat. Hingga saat ini, petugas Taman Nasional Meru Betiri mendata populasi macan tutul di TNMB mencapai 50 hingga 70 ekor. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 lalu. Sejak 2017, petugas Taman Nasional Meru Betiri mendeteksi sekitar 12 ekor macan tutul. Kemudian pada tahun berikutnya meningkat menjadi 15 ekor. Namun pada tahun 2020, petugas mendata jumlah macan tutul berkurang menjadi 12 ekor. Untuk memastikan jumlah populasi macan tutul di TNMB, petugas memasang 106 kamera perangkap di 52 titik. Pemasangan dilakukan di titik-titik yang kerap menjadi tempat beristirahat maupun mencari makan macan tutul, hingga lokasi yang merupakan padang sabana. Itu sekitar 35 individu yang sudah kami identifikasi dan sudah kami tandai dan diberi nama masing-masing jenis macan tutul. Nah, sementara dugaan populasi yang ada itu di kisaran antara 50 sampai 70 individu. Dari Jember, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Ledakan terjadi di salah satu restoran di kota Shenyang, Kamis 21 Oktober. Ledakan diduga terjadi akibat kebocoran gas, menelan korban jiwa, dan 33 orang lainnya mengalami luka-luka. Ledakan di sebuah restoran di Shenyang yang terjadi sekitar pukul 8:20 waktu setempat menelan korban jiwa dan 33 orang terluka. Dalam rekaman dashcam mobil, terekam betapa dahsyatnya ledakan tersebut. Gedung restoran pun terlihat porak-poranda, begitu pula beberapa toko dan bangunan di sekitarnya. Penyebab insiden masih diselidiki, namun dugaan sementara ledakan disebabkan akibat kebocoran gas. Pihak berwenang hingga saat ini masih melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Dari Shenyang, China, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, serta pihak penanggung jawab pembangunan polder air di Kelurahan Seijang memastikan akan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan sekitar pembangunan polder yang menjadi keluhan masyarakat di sekitar pembangunan tersebut. Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang serta penanggung jawab pembangunan polder air di Kelurahan Seijang menjanjikan pertanggungjawaban pada kerusakan lingkungan yang dikeluhkan masyarakat di sekitar pembangunan polder. Kepala Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang, Zulhidayat, mengaku telah menerima berbagai keluhan dari masyarakat soal rusaknya jalan akibat pembangunan polder.
Ia menjelaskan, pihaknya akan bertanggung jawab dan memperbaiki kerusakan jalan yang dimaksud. Sedangkan pihak pengelola akan memperbaiki kerusakan pada rumah warga. Kalau terjadi kerusakan di Jalan Natuna itu, pemerintah Kota Tanjung Pinang lah yang akan memperbaikinya. Ia mengatakan, perbaikan akan dilakukan setelah pembangunan polder rampung agar kualitas perbaikan dapat bertahan lebih lama. Selain itu, pihaknya juga menerima keluhan para nelayan soal rusaknya lingkungan perairan sekitar pembangunan. Ia berdalih, kerusakan alam di lokasi tersebut tidak serta-merta karena pengerjaan pembangunan polder. Bahkan, pihaknya sama sekali tidak mengganggu drainase tersebut. Bahkan sebenarnya kan sebelum kita memulai proyek pun di lokasi drainase, tentu kalau dicek kualitas uji mutu airnya itu tidak memiliki kaidah-kaidah lingkungan, karena memang itu limbah saluran drainase kan, yang muara saluran drainase itu sampai sekarang masih tetap sama. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dan nelayan di Sungai Jang menggelar aksi unjuk rasa, menuntut pertanggungjawaban kontraktor dan Dinas PUPR atas dampak lingkungan yang terjadi akibat proyek pembangunan polder di pemukiman warga. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Brian Laundrie, tunangan mendiang selebgram asal Florida, Gabby Petito, yang tewas dibunuh ikut ditemukan tewas setelah sebulan diburu oleh FBI. Kondisi jasad Brian ditemukan dalam keadaan tak utuh di kawasan Carlin Reserve, Florida, Amerika Serikat. Pasangan selebgram asal Amerika Serikat sejak sebulan belakangan menjadi perbincangan. Pasalnya Gabby Petito, yang merupakan blog vlogger, melakukan perjalanan berkeliling Amerika menggunakan mobil van bersama pacarnya, sempat dikabarkan menghilang hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas. Sementara itu, sang kekasihnya, Brian, yang sempat enggan memberikan komentar, akhirnya memilih kabur dan menjadi target pencarian FBI selama sebulan terakhir. Hingga akhirnya, kekasih selebgram Gabby Petito, Brian Laundrie, ditemukan tewas pada 21 Oktober di kawasan Carlin Reserve. Polisi menemukan sisa-sisa jasad manusia berdasarkan catatan gigi. Jasad tersebut milik Brian Laundrie. Dilansir dari Kompas TV, pengacara keluarga Laundrie membenarkan kematian Brian. Namun pengacara enggan berkomentar lebih jauh dan meminta publik untuk menghormati privasi keluarga Laundrie saat ini. Yuli Andini, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.